Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel aku, channel yang akan mengulas berbagai kisah misteri, kasus kriminal hingga sejarah. Nah, hari ini aku akan membahas sebuah kisah yang berasal dari Jakarta, di mana seorang pria melakukan tindakan mengerikan terhadap istrinya. Dia tidak hanya menghabisi nyawa istrinya, tetapi juga memisah-misahkan tubuh istrinya ini dengan dibantu selingkuhannya. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa bagian-bagian dari tubuh istrinya ini diproses menjadi soto untuk dijual. Jadi ceritanya begini, ada seorang laki-laki bernama Benget Situmorang yang sudah menginjak usia 36 tahun. Suatu hari Benget ini berangkat ke Jakarta untuk mencoba mengadu nasib. Benget ini merantau ya teman-teman. Ia berasal dari desa Ambarita di Samosir, Sumatera Utara. Nah, di Jakarta dia bekerja sebagai sopir angkot Metro Mini yang mengantar penumpang di wilayah Manggarai, kawasan Jakarta Selatan. Pada suatu hari saat menunggu penumpang di Manggarai, ia bertemu dengan seorang wanita yang menarik perhatiannya. Wanita itu bernama Roini. Pada saat itu, Roini menaiki Metro Mini yang dikemudikan oleh Benget untuk menuju lokasi kerjanya. Tanpa berpikir panjang, Benget berusaha menarik perhatian Roini agar bisa berkenalan. Nah, singkat cerita, Benget dan Roini mulai PDKT. Bisa dibilang ya, Benget ini tipe orang yang memang pinter sekali menggombal, sehingga Roini pun cepat kepincut dan jatuh hati. Dalam masa PDKT, keduanya ini sering berkomunikasi hingga mereka pun saling jatuh cinta. Akhirnya pada tahun 2009 Roini dilamar oleh Benget dan dibawa ke Medan, Sumatera Utara untuk dikenalkan kepada keluarganya hingga akhirnya mereka berdua ini menikah. Dari hasil pernikahan mereka ini, mereka dikaruniai 2 orang anak. Pada awal-awal pernikahan, kehidupan mereka ini berjalan baik-baik saja ya. Dari waktu ke waktu hingga usia pernikahan sudah sampai bertahun-tahun. Anak mereka pun sudah mulai besar dong tentunya. Sampai pada suatu hari, Benget ini ternyata tipikal pria yang tidak puas hanya memiliki satu pasangan. Tiba-tiba dia ini berpikir untuk mendekati wanita lain. Dan salah satu perempuan yang berhasil masuk dalam rayuan gombal Benget adalah Darna Sri Astuti yang biasa dipanggil dengan Tuti. Tuti ini merupakan perempuan asal Jambi yang kebetulan tinggal di daerah Kampung Rambutan. Dan Kampung Rambutan itu memang lokasinya dekat ya sama terminal tempat Benget narik angkot. Semenjak mengenal Tuti, Benget ini semacam jadi orang yang kayak ABG bucin gitu ya teman-teman. Sampai-sampai Benget ini jarang pulang ke rumah. Dia cenderung lebih banyak menghabiskan waktu bersama Tuti dibandingkan dengan istrinya. Alasannya karena di mata Benget saat itu, Roini istrinya ini sudah tidak menarik lagi. Bahkan tak jarang juga ketika Benget ini pulang sehabis narik angkot, kerjaannya hanya memarahi istri dan anak-anaknya yang menimbulkan percekcokan setiap harinya. Sampai-sampai percekcokan ini tuh didengar oleh para tetangga ya. Singkat cerita, pada suatu hari Roini ini mengetahui bahwa Benget ternyata memiliki selingkuhan. Ya, siapa lagi kalau bukan Tuti ya kan? Lalu namanya seorang istri, pasti dia ini sangat marah dong karena suaminya ini menduakan cintanya. Roini yang kala itu terbakar api cemburu bertanya kepada Benget tentang hubungannya dengan Tuti. Namun Benget pun mengakui perselingkuhannya dengan bangga tanpa merasa bersalah. Bahkan berbalik ya, si Benget ini malah memaki Roini dan mengatakan bahwa dia tidak cantik lagi dan tidak menarik lagi. Setelah memaki-maki Roini dengan perkataan yang benar-benar gak enak ya, menyakiti hati ya kan, dia juga melakukan sebuah tindakan KDRT. Badan Roini pun dipukuli hingga lebam-lebam sampai Benget ini mengancam akan mengeksekusi Roini jika Roini banyak komentar dan banyak berbicara. Aduh, orang gila banget ya ternyata Benget ini. Udah jelas-jelas salah, malah menganiaya istrinya ya kan. Dan sebenarnya teman-teman, tak hanya di hari itu saja. Bertahun-tahun ternyata Roini mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari si suaminya ini. Kejadian KDRT itu sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Hampir setiap hari terjadi kekerasan verbal sampai dengan kekerasan fisik. Karena sangat muak dengan perlakuan si suaminya Benget ini, di tahun 2009 Roini memberanikan diri untuk melaporkan kasus yang dialami ini kepada pihak kepolisian.
Dan pada saat itu pihak kepolisian pun menanggapi. Namun anehnya saat mencoba untuk mengusut kasus ini, Roy ini terbujuk oleh rayuan Benget lagi teman-teman. Sehingga apa? Ia memaafkan Benget dan memutuskan untuk damai mencabut laporannya. Dan pihak kepolisian pun tidak melanjutkan kasus ini. Nah, karena termakan bujuk rayu si suaminya yang jago gombal ini, setelah laporan dicabut, Benget ini bukannya kapok, tapi malah semakin dendam dengan istrinya. Aduh, dia ini semakin menjadi-jadi menyiksa sang istri. Bahkan kali ini lebih parah. Dia sampai memukul dan menonjok mata Roy ini hingga mengalami kebutaan pada mata sebelah kirinya. Nauzubillah min dzalik. Karena merasa sudah kelewatan dan tak sanggup lagi, akhirnya Roy ini menggugat cerai Benget dan membawa anak-anaknya pergi. Di sisi lain, Benget yang digugat cerai oleh istri justru merasa sangat senang karena dia bisa bebas menjalin hubungan dengan Tuti tanpa harus ada yang mengganggu, dan memang itulah tujuan si Benget. Duh, kalau memang minta pisah kenapa nggak ditahan aja ya kan? Kenapa harus menyiksa orang, menyiksa istrinya gitu kan, kasihan. Singkat cerita, setelah dia diceraikan oleh Roy ini, Benget ini tanpa pikir panjang langsung tinggal bersama Tuti dan dia langsung menikahi Tuti. Tuti ini sangat menyadari kalau Benget ini tipikal laki-laki hidung belang. Di saat itu Tuti tidak mau suaminya alias si Benget ini terpincut wanita lain ya, karena dia sendiri bisa bersama Benget setelah Benget meninggalkan istri pertamanya ya. Akhirnya Tuti ini meminta Benget untuk bekerja bareng dia membangun sebuah usaha. Nah, mereka berdua ini menjalankan usaha sama-sama gitu ya. Karena masih awal-awal pernikahan dan masih cinta-cintanya terhadap Tuti, akhirnya Benget ini menurut saja. Dari seorang sopir angkot kemudian beralih profesi menjadi seorang penjual soto di daerah terminal Kampung Rambutan. Setelah membuka warung soto, ternyata lambat laun warung sotonya ini mulai dikenal oleh masyarakat luas. Di mana warungnya ini sejak pertama kali buka sudah sangat ramai didatangi oleh pembeli. Orang-orang bahkan sampai merasa iri ya. Seringkali mereka ini mengaitkan suksesnya warung soto milik Benget ini berkaitan dengan pesugihan. Karena banyak orang sekitar tempat dia tinggal ini sering melihat Benget ini menaburkan bunga dan menyalakan kemenyan setiap malam Jumat di sekitar warung dagangannya yang diduga untuk penglaris. Bahkan setelah dicek oleh warga, warung soto milik Benget ini tidak hanya berjualan soto saja, tetapi Benget ini juga menjual miras. Nah, pantesan aja ya warung sotonya ini tidak pernah sepi, apalagi menjelang malam hari. Sebenarnya warga Kampung Rambutan sudah sering menegur Benget untuk tidak berjualan miras. Namun Benget tidak pernah menghiraukan teguran dari warga sekitar, karena menurut dia penghasilan dari jualan miras itu sangat tinggi dan sangat menguntungkan. Sebenarnya udah gila ya menurut aku ini orang. Mulai dari tindakan kekerasan sampai bersekutu dengan setan pun dia lakukan. Udah kayak orang paket komplit gitu loh kejahatan yang dia lakoni. Nah, karena usahanya ini semakin melejit, akhirnya Benget memegang banyak uang dong. Dia mulai santai hidupnya dan kembali ke setelan pabrik, yaitu suka main perempuan. Di tengah-tengah hubungannya dengan Tuti yang sudah mulai hambar, dia kembali dekat dengan perempuan lain yang bernama Tini. Nah, Tini ini merupakan seorang pedagang jamu yang biasa berjualan di sekitar terminal Kampung Rambutan. Singkat cerita, dia ini menjalin hubungan dengan Tini dan tidak lama kemudian ternyata istri keduanya yaitu si Tuti ini mulai mengetahui kalau Benget ini selingkuh dengan wanita lain. Cekcok pun tak bisa terhindarkan. Sontak saja Tuti marah besar dong ya. Dia tidak terima diselingkuhi oleh suaminya. Nah, karena si Benget itu memang dasarnya suka kekerasan ya, temperamental banget. Ia kembali melakukan KDRT kepada istri keduanya alias Tuti. Bahkan parahnya ya, secara terang-terangan dia sampai membawa selingkuhannya yang bernama Tini untuk tinggal bersama di tengah-tengah kehidupan dia bersama Tuti. Bisa kalian bayangkan dong bagaimana suasana rumah tangga kalian jika seperti itu. Bayangkan saja Tuti harus sakit hati setiap hari melihat suaminya tidur dengan wanita lain di rumahnya sendiri pula. Akhirnya kondisi ini semakin memanas. Mereka sering terlibat cekcok
dan Benget kerap sekali melakukan kekerasan fisik terhadap Tuti. Dan mulai saat itulah Tuti mulai menyadari apa yang dia pilih selama ini adalah karma dan kesalahannya. Dia menuai apa yang selama ini dia lakukan terhadap istri pertama Benget. Jadi kayak ceritanya emang berulang ya. Istri pertamanya juga mengalami KDRT, diselingkuhin, Tuti juga dong. Sampai suatu ketika di tanggal 2 Maret tahun 2013, Benget yang merasa Tuti hanya sebagai pengganggu di tengah-tengah hubungannya dengan Tini, Benget membuat akal-akalan menuduh Tuti ini berselingkuh. Tuti pun membantah tentang apa yang dituduhkan oleh Benget. Padahal dialah yang jelas-jelas membawa pelakor itu alias si Tini ini pulang ke rumah. Tepatnya jam 12 malam, akhirnya terjadilah adu mulut atas perkataan yang dilontarkan oleh Tini. Benget ini sangat-sangat marah dan tidak terima. KDRT pun terjadi di tengah malam itu. Sampai-sampai si Benget ini melakukan penganiayaan selama berjam-jam terhadap si Tuti. Tuti disiksa mulai dari jam 1 malam hingga menjelang subuh. Pada saat itu, Tuti dipukuli dengan benda tumpul. Tuti dipukuli sampai dia meraung-raung kesakitan. Bahkan Benget menggunakan benda tumpul tersebut untuk melukai organ vital Tuti. Duh, gak bisa kebayang ya. Karena benda tumpul itu, Tuti pun mengalami pendarahan yang sangat hebat. Dia menangis kesakitan. Dia meminta ampun, namun Benget tak menghiraukan sama sekali. Pada saat itu, Tini juga serumah dengan mereka. Nah, Tini ini menyaksikan apa yang dilakukan oleh Benget terhadap istrinya itu. Saat itu Benget yang mulai berhenti melakukan tindakan kekerasan, Tini ini berusaha menawarkan diri untuk bisa mengobati luka si Tuti. Tapi setelah Benget mengetahuinya, dia tidak membiarkan hal tersebut. Malah emosinya semakin menjadi-jadi. Dan dia bahkan dengan tega mengepalkan tangannya dan memasukkan kepalan tangan itu ke dalam alat vital si Tuti. Ya Allah, Tuti ini yang menyaksikan adegan tersebut, dia juga tidak berani berbuat apa-apa ya. Tuti yang sudah bertubi-tubi dihantam oleh Benget akhirnya tidak bergerak lagi. Dan Tini pun sadar kalau Tuti sudah dalam kondisi yang tidak bernyawa. Di saat itulah Tini ini merasa panik ya teman-teman. Dan dia menyadarkan Benget kalau apa yang dia lakukan ini sudah sangat fatal. Nah, di tengah-tengah kepanikan itu, mereka mencari cara untuk menghilangkan jejak atas kejahatan yang dilakukan oleh Benget. Selang beberapa saat kemudian, akhirnya Tini berpikir untuk memisah-misahkan bagian tubuh Tuti menjadi 7 bagian. Dan Benget pun setuju dengan apa yang disarankan oleh si Tini. Pada 3 Maret 2013 itu, dengan menggunakan pisau dan parang, mereka mulai memisahkan tubuhnya menjadi 7 bagian. Proses ini berlangsung hingga menjelang pagi hari. Potongan tubuh tersebut dimasukkan ke dalam 7 kantong plastik hitam yang telah dibeli oleh si Tini. Bahkan pada hari itu mereka yang masih bingung mau membuang potongan-potongan itu kemana. Akhirnya mereka ini masih sempat berjualan soto lagi. Gila gak sih? Baru keesokan harinya pada tanggal 4 Maret 2013, Benget ini menyewa sebuah mobil angkot dari tetangganya dengan alasan ingin membeli barang dagangan untuk warungnya. Dia membayar sewa angkot itu sebesar 250.000. Dengan beberapa kantong plastik berisi potongan tubuh, Benget melajukan angkot ke tol Cikampek arah Bekasi dan membuang potongan tubuh di beberapa kilometer yang berbeda sepanjang jalan tol. Kebetulan ada seorang sopir taksi yang melintas sempat melihat Benget ini membuang kantong plastik besar, dan si sopir taksi ini curiga, kenapa ya kok dibuang di jalan tol. Akhirnya dia memotret plat nomor angkot tersebut dan melaporkannya pada petugas jalan tol. Sementara itu, seorang petugas patroli jalan tol juga menemukan kantong plastik mencurigakan di KM 00200. Dan benar saja saat mereka mengecek, rupanya plastik tersebut berisi potongan tubuh manusia. Penemuan ini akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian, yang kemudian setelah dilacak mereka menemukan potongan tubuh lainnya di lokasi yang berbeda-beda sepanjang jalan tol. Berdasarkan keterangan saksi seperti kamera CCTV serta bukti foto plat nomor angkot dari supir taksi, polisi melacak kendaraan tersebut. Pada tanggal 6 Maret 2013, Benget dan Tini ditangkap di kediaman mereka di Kampung Rambutan, Ciracas. Barang bukti berupa pisau, parang, dan angkot yang digunakan dalam aksi kejahatan mereka juga diamankan. Fakta mengejutkan dalam penyelidikan lebih lanjut saat olah TKP terungkap
bahwa sebagian tubuh Tuti yang tidak ditemukan telah digunakan oleh Benget sebagai bahan untuk membuat soto daging yang dijual di warungnya. Astaga, jadi emang bener ya, tadi kan setelah eksekusi motong-motong tubuh jadi 7 bagian gak langsung dibuang. Terus mereka masih sempet kan 1 hari itu berjualan. Ternyata pada hari itulah mereka ini membuat soto yang menunya dari tubuh manusia. Hal ini membuat warga yang mengetahui dan pernah makan di warung tersebut merasa sangat-sangat mual ya, membayangkan aduh makan tubuh manusia. Proses hukum pun harus berjalan. Benget dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sedangkan Sitini sebagai pelaku pendamping dihukum maksimal 14 tahun penjara. Namun, sebelum vonis dijatuhkan, Benget rupanya meninggal dunia pada 30 September 2013 di Rutan Cipinang akibat penyakit TBC. Akhir kasus setelah kematiannya, pengadilan menyatakan bahwa kasus terhadap Benget Situmorang telah selesai. Dengan demikian, hukuman dunia untuknya ini tidak berlaku lagi. Dan alhamdulillahnya, dia ini langsung diganjar dengan hukuman akhirat. Sudah pasti lebih berat dan lebih menyakitkan. Duh, gimana sih? Udah KDRT, suka main perempuan, bengis pula. Aduh, gawendeng. Gawendeng.